Perkenalkan, nama saya Adilan Harika dan rekan saya Regina Putri. Kami merupakan Mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tentang apa sih itu technopreneurship. Check it out! Di Indonesia saat ini paradigma menjadi seorang pegawai kantor atau karyawan lebih terhormat dibandingkan menjadi seorang entrepreneur. Nah, lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih memiliki kemampuan entrepreneurship yang lemah. Padahal negara yang dikatakan tadi itu merupakan negara yang memiliki lebih dari 2% masyarakatnya menjadi seorang entrepreneur. Menjadi seorang teknopreneur jika dilihat dari dua peranan yang dibebankan, kita harus bisa menguasai teknologi dan menentukan jiwa entrepreneur. Sehingga hal ini merupakan bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Nah, jadi untuk menjadi seorang teknopreneur yang berhasil, kita harus bisa menguasainya. Istilah technopreneurship saat ini sedang banyak diperbincangkan di berbagai media. Technopreneurship dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan turunan dari entrepreneurship, yang sama-sama memiliki prinsip mencari keuntungan sebanyak mungkin, namun lebih menitik beratkan pada suatu bisnis yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu. Teknologi merupakan cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan technopreneurship. Technopreneurship harus sukses pada dua tugas utama, yakni menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan dan teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan. Entrepreneurship biasa pada umumnya hanya berhubungan dengan bagian yang kedua, yakni menjual dengan mendapatkan keuntungan atau profit. Di zaman saat ini, teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan dunia modern seperti saat ini. Kemunculan teknologi secara terus-menerus dan penerapan teknologi yang semakin banyak dan menyebar membutuhkan inovasi yang berkelanjutan agar penggunaan teknologi dapat tepat guna dan mencapai sasarannya. Sehingga, pembelajaran tentang teknologi membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu arti teknologi? Jadi, teknologi ini adalah cara kita untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Seperti contohnya nih, solusi untuk permasalahan, perkembangan aplikasi, perbaikan efektivitas, dan efisiensi produksi serta modernisasi. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang teknopreneur, kita tak pernah hanya cukup untuk mempelajari satu atau dua teknologi saja, sehingga kita juga harus peka terhadap inovasi teknologi dan dibutuhkannya ide kreatif untuk mendukungnya. Terdapat landasan-landasan dari technopreneurship. Yang pertama yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat. Jika ingin menjadi seorang teknopreneur, berangkat dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sehingga kita dapat memiliki ide atau gagasan tertentu untuk memberikan solusi melalui teknologi yang dapat kita kembangkan menjadi suatu bisnis core. Yang kedua, percaya diri dengan ide dan inspirasi yang kita miliki. Di era yang sangat kompetitif ini, diperlukan suatu ide yang berlian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Produk yang kita hasilkan tidak perlu baru, tetapi harus inovatif dengan memodifikasi sesuatu yang sudah ada dan menjadikan fungsinya jauh lebih baik atau beragam. Yang ketiga, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Seorang teknopreneur harus mampu menganalisis pasar, mendesain suatu produk,
membuat strategi pemasaran, menentukan harga dan target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang tanggung jawab terhadap seluruh proses bisnis. Yang keempat, tambahkan value pada produk. Value yang kita dapat tambahkan kepada produk kita tentunya beragam dan sesuai dengan inovasi dan kreativitas masing-masing teknopreneur. Sebagai contoh, kita dapat menambahkan suatu value pendidikan sains dan teknologi pada mobile game yang kita kembangkan dan kita jual di berbagai application. Teknopreneur yang terkenal di dunia ada William Tanuwijaya. William merupakan salah satu pendiri dari Tokopedia.com. Sebelumnya, William tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang teknopreneur. Namun, hubungan kental dengan dunia maya mengantarkan dirinya pada ide membuat e-commerce berbasis marketplace. Bersama dengan Leontinus Alpha Edition, ia membangun perusahaan berbasis jual beli online. Salah satu tokoh teknopreneur yang berhasil di Indonesia yaitu ada Nadiem Makarim atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Mas Menteri. Nah, Pak Nadiem Makarim ini selain menjadi Menteri Pendidikan, ia juga merupakan salah satu pendiri Gojek. Nah, Pak Nadiem Makarim ini dilahirkan pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Beliau ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Pak Nadiem menempuh pendidikan S1-nya di jurusan International Relations, di mana ia berkuliah di Brown University Amerika Serikat, dan ia pun melanjutkan pendidikan S2-nya ditempuh di negara yang sama yaitu Amerika Serikat dan mengambil jurusan administrasi bisnis di Harvard Business School. Nah, teman-teman, Pak Nadiem Makarim mendirikan Gojek dengan prinsip layan ojek yang serba cepat dan proaktif. Nah, saat ini Gojek adalah jasa profesional terbesar di Jakarta. Perusahaan Gojek ini merupakan bentuk kerjasama Pak Nadiem dan teman-temannya. Nah, latar belakang dari pendirian Gojek ini salah satunya adalah karena kemacetan Jakarta yang semakin memburuk sehingga membuat Pak Nadiem berpikir orang-orang dan perusahaan berhak mendapatkan alternatif transportasi yang lebih cepat untuk kebutuhan transport dan logistik mereka. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, pada awalnya Pak Nadiem adalah seorang pelanggan tukang ojek loh. Nah, Pak Nadiem sering berpergian dengan menggunakan ojek motor terdekat. Dari pengalaman ini, Pak Nadiem mendapatkan idenya. Semakin sadar bahwa banyak orang yang memerlukan alternatif kendaraan yang jauh lebih cepat untuk keperluan usaha mereka maupun diri sendiri. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat kan bahwa ide itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika sedang menggunakan jasa ojek, Pak Nadiem suka sekali bertanya-tanya pada tukang ojek tersebut. Jadi, Pak Nadiem langsung mendapatkan informasi terpercaya dari orang yang telah menjalankan usaha ojek lebih dulu daripada dirinya. Dari jawaban-jawaban tukang ojek inilah Pak Nadiem mulai menyusun ide bisnisnya. Ternyata, rata-rata dari setiap ojek bergabung dalam sebuah pangkalan. Kemudian, beberapa ada yang memiliki sistem antri di dalam pangkalan mereka. Setelah berbagai informasi didapatkan, Pak Nadiem pun mulai mencoba meminta pendapat tentang ide bisnisnya pada tukang-tukang ojek yang dia pakai jasanya. Pak Nadiem bertanya, apakah mereka mau jika dibuatkan sistem pengiriman serta dihitungkan ongkos mereka agar mereka mendapatkan keuntungan serta pelanggan yang lebih banyak. Dengan melakukan survei dan bertanya langsung ke sumber, Pak Nadiem tentu tahu apakah bisnisnya diminati serta dapat berjalan dengan baik. Setelah berbagai survei dilakukan, akhirnya Gojek didirikan pada tahun 2010. Pengembangan bisnis Gojek terhalang oleh faktor di luar perusahaan mereka sendiri. Praktik mafia yang tersebar di daerah Tangerang membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, masyarakat di daerah Jakarta Timur dan Barat tidak familiar dengan konsep transportasi ojek yang ditawarkan. Hal ini membuat ojek tidak cukup diminati di sana. Adapun masalah manajemen sumber daya manusia pun tak kalah sulit untuk ditaklukkan, di
Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk mendidik para tukang ojek yang tergabung, yang sebagian besar berpendidikan lulusan SD dan SMP agar dapat memahami konsep model bisnis Gojek. Terdapat juga kompetitor yang berusaha menyaingi bisnis mereka. Di tengah hambatan yang menghadang di sepanjang jalan, Pak Nadiem beserta rekannya terus berjuang. Mereka menganggap bahwa halangan tersebut merupakan pacuan bagi mereka untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Kesuksesan Gojek, Pak Nadiem pun memanfaatkan teknologi Google Maps dalam usaha Gojeknya. Dari aplikasi tersebut digunakan untuk menghitung ongkos pelanggan serta mengetahui tujuan pelanggan tersebut. Nah, Pak Nadiem merekrut tukang ojek yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Pak Nadiem hanya mencari tukang ojek yang paham betul dengan jalanan di Jakarta. Pasukan ojek ini sudah tersebar di sekitar 150 pangkalan di seluruh wilayah di Jakarta. Armada utama terletak di kawasan Jakarta Selatan serta Jakarta Pusat karena banyaknya pegawai kantoran di daerah tersebut. Dalam kegiatan operasionalnya, Gojek beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu, termasuk hari libur. Pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 9 malam dan Sabtu pukul 11 sampai 9 malam. Gojek terus memperbaiki sistem layanan mereka agar pelanggan semakin nyaman dalam melakukan order. Pertanyaan serta keluhan pelanggan direspon dengan baik. Tidak hanya itu, Gojek selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan profesional dengan cepat. Dengan pelayanan yang baik, para pelanggan pun akan setia menjadi pelanggan Gojek. Nah, selain menerima order dari pelanggan umum, Gojek juga memperluas jaringannya melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan. Sampai saat ini, terdapat sekitar 40 perusahaan